Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi bab 2 perbedaan-perbedaan individual peserta didik dengan anggota itu Hafiz Hendron Ahmad, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pembaca 1 dan Andi Afriani sebagai pembaca 2. Sebelum kita lanjut ke materi, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Haryanto MPD dan Dr. Haji Giminastuti Sakir SPD MPD. Latar belakang masalah. Perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman belajar mereka secara unik. Beberapa faktor tersebut meliputi perbedaan-perbedaan fisik, perbedaan intelijensi, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir, perbedaan kepribadian, dan perbedaan temperamen. Memahami latar belakang masalah perbedaan individual peserta didik penting untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan inklusif. Dengan mengakui dan merespon perbedaan ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua peserta didik, memungkinkan mereka untuk mencapai potensi belajar yang penuh. Perbedaan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa kanak-kanak sampai lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik penting pada masa anak-anak awal ialah pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang dan otot, dan pertumbuhan gigi. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa remaja ialah 1. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi 2 hal, yaitu percepatan pertumbuhan yang terdiri dari perubahan ukuran tubuh dan perubahan proporsi tubuh. 2. Proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin yang kedua. 1. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak perempuan meliputi pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang, pembesaran pinggul, menstruasi atau haid. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan fisik pada laki-laki meliputi pertumbuhan tulang-tulang awal, perubahan suara, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, akhir perubahan suara. B. Perbedaan intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu, dan sebagainya. Pengertian intelijensi menurut para ahli. Menurut Walters dan Gardner, intelijensi adalah kemampuan atau serangkaian kemampuan yang memungkinkan individu untuk memecahkan masalah. Menurut Flynn, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman. Menurut Alfred Binet, intelijensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Gardner menyatakan ada 8 kecerdasan manusia, yaitu 1. Kecerdasan verbal, 2. Kecerdasan matematika, 3. Kecerdasan spesialis, 4. Kecerdasan tubuh kinestik, 5. Kecerdasan musik, 6. Kecerdasan sosial, 7. Kecerdasan diri, 8. Kecerdasan alam. Para ahli berpendapat bahwa kecerdasan tidak dapat dilihat sebagai perilaku tunggal, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai perilaku dan kemampuan. B. Perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan proses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawa dan faktor lingkungan. Menurut Deporter dan Hernandez 2002,
ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu A. Visual atau belajar dengan cara melihat, B. Auditory atau belajar dengan cara mendengar, C. Kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Sedangkan gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Gaya berpikir terbagi menjadi 2, yaitu berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Records sebagaimana dikutip Conner 2007 menyatakan bahwa ada 4 gaya berpikir manusia. 4 gaya berpikir tersebut adalah 1. Abstrak sekuensial. Pemikiran sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. 2. Concrete sekuensial. Pemikiran sekuensial konkret berpegangan pada kenyataan. Mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir dengan teratur. 3. Abstract random. Tipe orang yang berpikiran acak, abstrak cenderung diserbuhi oleh perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisme. 4. Konkret random. Pemikiran tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Mereka lebih berorientasi pada proses dan pada hasil. D. Perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dalam lingkungannya. Essence 1916-1997 menyatakan ada 3 dimensi kepribadian manusia, yaitu 1. Introversi dan ekstraversi. Sifat-sifat ekstraversi: ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi. Sifat-sifat introversi: pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut. 2. Neurotis. Sifat-sifat neurotis: penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri rendah, tegang, irasional, malu-malu, larut dalam suasana hati dan emosional. 3. Psikotisme. Sifat-sifat psikotisme: dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. E. Perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespons sesuatu. Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Stella Thomas menyatakan ada 3 temperamen pada peserta didik, yaitu 1. Easy chill, anak mudah. 2. Difficult chill, anak sulit. 3. Slow to warm chill. Kesimpulan, perbedaan-perbedaan individual peserta didik adalah kenyataan yang penting dalam pendidikan. Memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan memberikan perhatian yang tepat kepada kebutuhan masing-masing peserta didik, pendidik dapat membantu mereka mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.